سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan terus melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Di kisahnya yang nomor ketiga, kisah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengajarkan agama. Kisah tentang Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah kita ketahui dalam bab ke-7 kisah ke-5 yang lalu. Ketika golongan pertama orang-orang Madinah memeluk Islam di Mina, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pergi bersama mereka untuk mengajarkan agama di Madinah. Ia selalu sibuk dengan taklim dan tablik di Madinah. Ia mengajarkan Al-Quran dan masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Ia tinggal di tempat Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dikenal dengan sebutan Muqri atau pengajar agama atau ustaz. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair adalah termasuk pimpinan suku di Madinah. Mereka tidak menyukai kegiatan para sahabat radhiyallahu anhu tersebut. Sa'ad berkata kepada Usaid, "Temuilah As'ad dan katakanlah kepadanya bahwa kami mendengar kamu telah membawa orang asing yang membuat orang-orang lemah kami menjadi bodoh dan sesat." Maka Usaid pun menjumpai Sayyidina As'ad radhiyallahu anhu dan menegurnya dengan keras. Sayyidina As'ad radhiyallahu anhu berkata, "Dengarlah dulu apa yang ia ucapkan. Jika kamu menyukainya, terimalah. Jika setelah mendengarnya kamu tidak suka, maka tidak mengapa kamu melarangnya." Usaid menjawab, "Ini adalah pendapat yang adil." Ia pun mendengarkan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menceritakan kebaikan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Usaid berkata, "Alangkah bagusnya kata-kata ini. Adakah yang lebih bagus darinya? Bagaimanakah caranya jika ada orang yang ingin masuk ke dalam agama kalian?" Mereka menjawab, "Hendaklah engkau mandi dan berpakaianlah dengan pakaian yang suci. Lalu bacalah kalimah syahadat." Usaid melaksanakan itu semua dan menjadi seorang muslim saat itu juga. Kemudian Sayyidina Usaid radhiyallahu anhu pergi menjumpai Sa'ad dan mengajaknya pergi bersamanya untuk menemui Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sehingga terjadilah dialog seperti di atas. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az pun memeluk Islam. Begitu masuk Islam, ia pergi menjumpai kaumnya Bani Ashhal dan berkata, "Wahai kaumku, bagaimanakah pendapatmu tentang diriku?" Kaumnya menjawab, "Engkau adalah orang yang paling mulia dan paling utama di antara kami." Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Jika demikian, haram bagiku berbicara baik dengan laki-laki maupun wanita di antara kalian sebelum kalian memeluk Islam dan beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan ucapannya itu seluruh Bani Ash'al baik lelaki maupun wanitanya memeluk Islam, sehingga Sayyidina Mus'ab radhiyallahu anhu semakin sibuk mengajar mereka dari kitab Talqih. Faidah: demikianlah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum secara umum. Jika mereka telah memeluk Islam, mereka langsung menjadi dai. Apapun perkara agama yang mereka dapatkan, mereka langsung menyebarkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Bertablik dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain adalah kerja utama mereka tanpa terhalang oleh bertani, berdagang, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan kisah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengajarkan agama. Begitulah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Hari-hari mereka disibukkan dengan mengajarkan agama, dengan amal dan tablik di antara sesama mereka, sehingga Islam bisa berjaya
pada waktu itu. Karena ketika para sahabat radhiyallahu anhum baru mengenal Islam, mereka langsung sibuk mengajarkan agama di antara mereka. Yang menyampaikan kebaikan adalah kerja utama mereka tanpa menghalangi bertani, berdagang ataupun pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث